Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya. Ya, Bapak harap sehat ya. Jadi setelah kita udah memastikan diri kita sehat, kita siap untuk melakukan pembelajaran. Tapi sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Ya, berdoa saya persilahkan. Oke, selesai. Nah, jadi alhamdulillah setelah kita sehat ya, pastikan diri kita sehat. Kita juga sudah berdoa dan pokoknya jangan lupa ya selalu pakai masker kemanapun kalian berada, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mereview nih pembelajaran kemarin tentang objek material geografi. Jadi objek material geografi ada berapa? Ada 5, yaitu tentang atmosfer, hidrosfer, litosfer, ya, antroposfer, dan biosfer. Atmosfer itu apa sih? Ya, kemarin kita udah bahas tentang ilmu ya, nanti yang berkaitan tentang langit atau cuaca ya. Jadi nanti segala berhubungan tentang langit, lapisan langit segala macam itu berhubung ke atmosfer. Berikutnya sama tentang hidrosfer, yaitu tentang air, ya, litosfer tentang tanah, biosfer tentang makhluk ya hidup ya, khususnya tumbuhan dan hewan, dan terakhir yaitu antroposfer, yaitu tentang manusia, persebaran manusia. Nah, setelah kita mereview pembelajaran kemarin, nah mari kita nih melangkah nih. Berikutnya kita masuk ke dalam konsep-konsep esensial geografi. Apa sih konsep esensial geografi? Intinya ini adalah sebuah konsep yang nanti akan bisa jadikan terapan kalian untuk berkehidupan sehari-hari. Banyak banget contoh konsep geografi, dan diharapkan ya kedepannya nanti kalian bisa menjelaskan nih sesuai dengan kompetensi inti dari pembelajaran kali ini ya. Jadi kita diharapkan bisa menjelaskan konsep geografi dan kita juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, langsung aja kita akan belajar ke pembelajaran yang intinya. Oke, jadi sini kita udah masuk ke dalam materinya. Ya, tadi kita udah melakukan pembukaan. Dan sekarang kita bakal membahas tentang konsep esensial geografi ini. Nah, di sini ada 10 konsep ya. Kita tahu yang pertama ada lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, dan keterkaitan keruangan. Jadi 10 konsep ini yang bakal kita bahas di pagi hari ini. Oke. Nah, di sini ya kita tahu merupakan unsur penting dalam fenomena atau kejadian geografi. Konsep ilmu geografi ini menurut seminar IGI tahun 1988 mencakup konsep lokasi, jarak, keterjangkauan hingga keterkaitan keruangan. Nah, di sini untuk hafalan di luar kepalanya yaitu JK dan Mr. Apollo ganggu adik. Maksudnya apa? Jarak, keterjangkauan, Mister ya untuk morfologinya, aglomerasi, pola, lokasi, nilai kegunaan, diferensiasi area, interaksi, keterkaitan keruangan. Jadi jangan lupa ya, JK ya, dan Mr. Apollo ganggu adik. Ya, itu untuk hafalan di luar kepalanya. Yang pertama kita bakal langsung bahas tentang konsep lokasi nih. Jadi konsep lokasi adalah suatu posisi objek dalam ruang. Secara pokoknya dibagi menjadi dua nih. Yang pertama adalah konsep absolut, lokasi absolut dan lokasi relatif. Jadi contohnya di sini lokasi absolut nih merupakan letak tempat dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Jadi tempatnya nggak akan pernah berubah ya, yaitu di garis astronomis. Jadi jangan lupa untuk lokasi absolut itu berkaitan dengan garis astronomis, yaitu garis lintang dan garis bujur. Nah, jadi keadaannya pasti tetap ya. Di sini ada contohnya. Di sini saya ngambil dari Tugu Yogyakarta yang ada di provinsi Yogyakarta ya. Nah, di sini kita lihat Tugu Yogyakarta berada di tengah di sini ya. Di sini ternyata titik lokasinya yaitu berada di 7 derajat 40 menit 58,4 detik lintang selatan dan 110 derajat 22 menit 01,4 detik bujur timur. Jadi yang bagian dari atas ke bawah ini adalah bujur ya, garis bujur. Sedangkan yang dari kiri ke kanan ini ya, dari sini ke atas itu yaitu garis lintang. Dan ini nggak akan pernah berubah. Ketika titik ada di sini pasti akan selalu di sini. Gitu ya. Jadi itu yang disebut sebagai lokasi absolut. Contohnya dalam SMA sini juga sama. Jadi ketika kita bisa menentukan lokasi absolutnya, kita bakal mudah untuk mencarinya karena itu adalah titik yang akan selalu tetap keadaannya.
Yang berikutnya yaitu tentang lokasi relatif nih. Nah, di sini relatif sering disebut juga lokasi letak geografis. Maksudnya letak sebuah fenomena ya, sebuah daerah itu tergantung dari mana kita melihat nih, seperti itu. Jadi kalau kita dari kanan ya dia ada di sebelah kanan kiri kita. Kalau kita dari kiri dia ada di kanan kita, seperti itu. Nah, di sini saya ngambil contoh tentang wilayah peta dari administrasi Provinsi Yogyakarta. Nah, di sini kita lihat ternyata ya kota Yogyakarta berada di tengah nih. Nah, kalau kita melihatnya dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta ada di selatan dari Kabupaten Sleman. Kalau kita lihat dari Kulon Progo, itu ada di sebelah timur dari Kulon Progo. Kalau kita melihat dari Bantul, Yogyakarta berada di utaranya dari Kabupaten Bantul. Sedangkan dari Gunung Kidul berada di sebelah barat dari Kabupaten Gunung Kidul. Jadi lokasi Yogyakarta ini tergantung dari mana kita melihat. Kalau kita di Sleman ya di selatan, kalau di Bantul ya di utaranya. Seperti itu. Nah, itu contoh ya. Yang kedua adalah jarak. Nah, jarak ini mengacu ya, jadi kayak sebuah ruang yang terdapat di antara dua objek nih. Pertama, objek A dan objek B. Nah, di sini ternyata ada dua juga sama, ada jarak absolut dan jarak relatif. Nah, di sini jarak absolut ini adalah menunjukkan jarak antar wilayah diukur dengan satuan panjang. Jadi secara garis lurus. Kalau misalkan belok-belok gitu kan, kalau misalkan kita menuju sebuah tempat belok-belok berarti itu bukanlah sebuah jarak absolut. Misalkan contoh ya di sini contoh misalkan dari Ngawi ke Sragen itu jaraknya ternyata 25 kilo, tapi kan itu jaraknya bukan jarak absolut. Kalau jarak garis lurus mungkin sekitar 10 aja atau 15 kilo aja dari tempat kita berasal. Nah, di sini kita ngambil di sini posisinya dari Yogyakarta juga. Di sini dari SMA 1 Sleman sampai ke Polres Sleman. Kebetulan ini satu arah garis lurus, jadi ini bisa dijadikan sebuah acuan untuk menentukan jarak absolut. Dan ternyata di sini jarak antara SMA 1 Sleman dan Polres Sleman itu ternyata sekitaran 1,8 km aja. Jadi kalau jalan ya paling sekitaran 10 menitan ya sampai lah gitu ya. Yang kedua adalah jarak relatif. Nah, ini ya jarak relatif. Di sini saya ambil dua contoh, yaitu perjalanan dari Yogyakarta menuju Surakarta atau Solo ya. Nah, di sini kalau menggunakan mobil ya dengan sekitaran jaraknya kurang lebih sama lah, sekitar 68 km atau 70 aja, kita hitung 70 km. Ternyata kalau menggunakan mobil yaitu bisa 1 jam yang 48 menit. Kalau misalnya kita menggunakan kereta nih, ya menggunakan kereta dengan jarak yang sama ternyata hanya 48 menit aja gitu. Jadi kan dengan sama ya, dengan jarak yang hampir sama sama-sama dari Yogyakarta, dengan menggunakan transportasi yang beda, dengan rute yang beda, ternyata itu bisa dijadikan acuan perbedaan waktu ya untuk menuju ke Solo, seperti itu ya. Jadi jaraknya tergantung dari mana kita berasal dan dari mana kita menggunakan transport yang kita gunakan. Jadi atau rute yang kita gunakan juga mempengaruhi, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu tentang keterjangkauan nih. Konsep keterjangkauan itu lebih mudah terjelaskan ya. Dia menyangkal sebuah objek ya. Keterjangkauan nih nggak hanya tergantung sama jarak, tapi juga tergantung sama kondisi geografis atau ekonomi yang ada di sana. Contoh nih, kalau di sini kan kita pakai Yogyakarta nih, kita ganti aja ke daerah sini. Kenapa sih orang-orang di daerah Ngerambe itu lebih seneng, atau Ngerambe sini itu lebih prefer ya, lebih ingin untuk menuju ke daerah Sragen dibanding Ngawi? Kenapa? Walaupun jaraknya hampir sama, tapi di sana punya sesuatu yang lebih lengkap. Contoh misalkan kita bisa mencari apapun di sana, kayak mall lebih banyak, tempat-tempat lain untuk mencari kebutuhan sehari-hari lebih banyak. Makanya orang-orang sini cenderung lebih mengarah menuju ke area Sragen Kota yang ada di Jawa Tengah dibanding dengan Ngawi yang ada di Jawa Timur. Padahal kita ada di Jawa Timur ya, tapi lebih milih ke sana. Berikutnya pola ya. Di sini pola kan berkaitan dengan susunan bentuk persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Jadi ya ada fenomena alami maupun fenomena sosial ya gitu. Contoh di sini pemukimannya memanjang ya kan, terus aliran sungai di gunung tuh punya radius sentrifugal ya dan lain sebagainya. Yang kedua tentang morfologi nih. Jadi morfologi ini tentang morfologi. Jadi tentang bentukan darat sih di muka bumi ya. Contoh baik tinggi rendahnya ya. Di sini kan Indonesia kan nggak cuma dataran rendah semua. Ada pegunungan, ada dataran, ada lereng juga, lembah dan lain-lain. Jadi kenapa ya gitu.
Nah, di sini aglomerasi ya. Nah, aglomerasi ini kecenderungan mengelompok fenomena atau objek suatu wilayah. Di sini contohnya adalah kawasan pecinan Magelang, merupakan pemusatan pertokoan nih untuk peranakan orang-orang Cina yang ada di Magelang. Contoh lagi misalkan ya tadi yang di pusat desa, ya itu di daerah desanya dia mengelompok ke arah sana. Jadi sebagai sebuah pusat dia akan cenderung mengelompok semua ke sana. Itu adalah masuk dalam konsep aglomerasi. Yang ketujuh yaitu nilai kegunaan. Jadi nilai kegunaan terkait dengan manfaat atau kelebihan yang dimiliki suatu wilayah. Jadi nilai kegunaan ini sumber-sumber di muka bumi yang bersifat relatif dan tidak sama bagi orang atau golongan atau penduduk. Berikutnya yang ke-8 yaitu interaksi dan interdependensi. Jadi konsep ini berkaitan dengan hubungan dan kebergantungan timbal balik antar wilayah. Contoh nih di sini kan hasil pertanian, kalau kita ambil ini kan contohnya di Yogyakarta ya, kita ambil misalkan di daerah sini Ngerambe, jadi hasil ini pertaniannya kita kirim ke daerah kota Sragen. Nah dari Sragen dia juga timbal balik nih, contoh memberikan teknologi traktor apa untuk keberlangsungan hasil pertanian yang ada di daerah sini atau Ngerambe. Nah yang ke-9 yaitu diferensiasi area. Jadi wilayah ini pada hakikatnya adalah suatu perpaduan antara berbagai unsur nih. Jadi ada unsur lingkungannya, alam, dan kehidupan, maupun banyak lagi. Dan karena hasil perpaduan ini pasti punya ciri khasnya masing-masing. Jadi diferensiasi area kita nggak bisa membandingkan antara daerah satu dengan daerah lainnya karena pasti berbeda. Mungkin ada yang sama tapi pasti ada yang berbeda gitu. Jadi diferensiasi area adalah konsep yang pasti ya, ada di geografi. Yang ke-10 yaitu tentang keterkaitan keruangan. Jadi atau keterkaitan atau asosiasi keruangan ini adalah derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lainnya. Jadi macam-macam sih, ada fenomena yang dimaksud dengan fenomena alam maupun fenomena sosial. Ya, macam-macam. Oke, sekian untuk pembelajaran konsep geografi ini. Nah, jadi sekian untuk pembelajaran tentang konsep geografi ya. Jadi kita udah bahas banyak banget full ya tentang konsep geografi ini, dari yang konsep pertama, konsep lokasi, sampai konsep yang paling akhir. Nah, ternyata kita tahu nih gitu, kalau misalkan konsep geografi ini sangat bisa dan diterapkan ya di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kalian belajar ini, sebenarnya kalian lagi belajar kehidupan kalian di rumah ya, di lingkungan, dimanapun, itu semuanya sebenarnya ternyata sangat dekat sekali dengan konsep geografi gitu kan. Jadi nggak ada ini, maksudnya nggak ada salahnya kalian pelajaran geografi ini gitu kan. Jadi setelah itu konsepnya kalian juga bisa terapin di kehidupan sehari-hari. Nah mungkin salah satu evaluasi ya, nanti ada ya tugas, bukan tugas, mungkin pertanyaan yang nanti kalian bisa kirim lewat Google Classroom. Jadi nanti yang paling baik ya ada reward dan punish yang penting. Jadi ada punishnya apa, rewardnya apa. Untuk rewardnya kita kasih 25.000 pulsa buat 2 orang ya, yang paling menurut saya paling bagus dan sesuai dengan interpretasi dia sendiri. Jadi kalau bisa jawabannya boleh benar, tapi nanti ada penjelasan lebih detail mengenai konsep-konsep tersebut. Mungkin contoh ya yang terdekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang konsep apa ya, yang paling penting itu konsep aglomerasi ya. Itu terlihat banget karena kita di mana ya, kita tahu gitu kalau misalnya di kota, kenapa sih semakin memusat itu semakin padat gitu kan. Itu adalah konsep aglomerasi nih, yaitu mengelompokkan ya, kelompokan. Jadi sesuatu yang sama ya, sesuatu yang punya yang sama, dia akan mengelompok ke tengah, ke senternya, yaitu di kota. Jadi sebagai teman-teman kita nih yang desa-desa ini juga sama gitu, bedanya kita juga punya pusat sendiri gitu. Kalau di kota dia punya pusat kotanya, kalau di desa dia punya pusat desanya, dan pasti itu mengelompok, dan itu adalah bagian dari konsep aglomerasi. Nah, buat yang lainnya silakan nanti kalian cek di tugas kelas ya di Google Classroom. Silakan kalian cek di sana. Nanti jawabannya paling bagus ya, jawaban yang paling kurang atau belum bagus pun saya kasih reward. Jadi ada reward dan punish. Oke. Sekian untuk hari ini ya. Pokoknya tetap semangat. Jangan lupa memakai masker ya. Jaga jarak ya.
dan juga tetap jaga kesehatan masing-masing dan jangan lupa berolahraga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.